Halo Nolepers, apa kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan diberikan kebahagiaan di tengah dunia yang akhir-akhir ini semakin random dan sulit ditebak. Apakah kalian merasa pusing dengan kehidupan kalian yang gitu-gitu aja? Bekerja dari rumah, kuliah dari rumah, atau belajar dari rumah, semuanya serba dilakukan di rumah. Apakah kalian merasa bosan dengan itu semua? Daripada bosan, mending buka gadget kalian, search di YouTube, cari channelnya Oreo Ajis, dan kita pecahkan misteri bersama-sama. Gue yakin sebagian besar penonton video ini kalian pasti tahu yang namanya zombie. Yes, zombie. Mungkin di sini ada beberapa dari kalian yang pernah menonton filmnya World War Z, mungkin Train to Busan, Resident Evil, atau film-film zombie lainnya. Tapi kan kita taunya zombie di film itu kan hanyalah sebuah kisah fiksi yang dibuat oleh manusia. Sedangkan tanpa kita ketahui, sebetulnya ada juga zombie yang ada di dunia kita. Jadi ada zombie yang benar-benar hidup di sekitar kita. Di manakah itu dan bagaimana kisahnya? Gak usah so asik, langsung aja kita mulai videonya. Alright, langsung aja ke kisah yang pertama. Dimana satu kisah ini berdasarkan atas pengalaman seseorang yang menjadi zombie. Siapakah dia? Dia adalah Clairvius Narcisse. Dimana kisah dari Clairvius Narcisse ini hampir terlalu liar untuk menjadi sebuah kenyataan. Memang agak sulit percaya, tapi memang begitu kenyataannya gitu. Buktinya adalah si Clairvius Narcisse ini. Siapakah Clairvius Narcisse? Narcisse lahir di El Estere, Haiti pada 2 Januari 1922. Clairvius menjadi ayah dari anak-anaknya, tapi dia tidak menganggap dirinya sebagai ayah dan tidak menafkahi anak istrinya. Ya intinya dia lepas tanggung jawab gitulah sama keluarganya. Ia dan saudaranya meninggalkan kampung halaman karena keinginan dia sendiri. Lalu ketika ia berusia 40 tahun, pada tahun 1962 ia pergi ke rumah sakit karena merasa kalau dia ini sedang tidak sehat. Dia merasakan agak sedikit demam, bahkan batuk darah. Jadi sakitnya ini agak lumayan gitu, agak lumayan parah. Lalu kondisinya memburuk sampai 3 hari kemudian ia dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit. Pada tanggal 2 Mei, Narcisse lalu dimakamkan. Benar-benar dimakamkan. Itu adalah saat dimana keluarganya terakhir kali melihat Clairvius dikuburkan. Terakhir kali loh ya. Setelah itu, 18 tahun kemudian, sejak Clairvius dimakamkan, Angelina Narcisse, saudaranya Clairvius ini, sedang berjalan-jalan di desa El Estre, Haiti. Lalu melihat seseorang yang tampak seperti Clairvius yang sama, tapi sekarang itu ada sedikit beda gitu. Ada luka di wajahnya. Tentu saja keluarganya memiliki sejuta pertanyaan bagaimana dia bisa hidup kembali padahal jelas-jelas dia sudah dikuburkan di depan matanya. Karena memang di Haiti orang yang telah mati hidup lagi, jadi di sana tuh kayak udah biasa aja gitu. Wah, saudara gue yang udah mati nih tiba-tiba ketemu lagi di jalan. Wah, lu yang udah mati kemarin ya? Itu tuh udah biasa banget. Beda ceritanya kalau di Indonesia. Di Indonesia paling dituduhnya itu setan atau arwah gentayangan gitu. Oke, balik lagi ke ceritanya. Itu kan berarti 2 dekade setelah dia dikuburkan ya. Clairvius ini punya bukti bahwa dia adalah Clairvius yang sebenarnya, bukan orang lain gitu ya. Bukan orang yang tiba-tiba datang terus ngaku-ngaku jadi Clairvius, bukan. Tapi dia adalah emang bener-bener Clairvius yang asli, yang udah meninggal, yang udah dikuburkan 2 dekade lalu. Serem juga emang. Clairvius ini diberi beberapa pertanyaan oleh keluarganya, dimana pertanyaan-pertanyaan itu cuma Clairvius doang yang tahu dan gak mungkin ada orang lain yang tahu. Kayak peristiwa masa kanak-kanak, nama panggilan dia pas kecil, kapan terakhir dia cowok. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang cuma dia doang yang tahu gitu. Nah, sampai akhirnya keluarga pun percaya kalau itu tuh bener-bener Clairvius yang asli. Gak masuk akal kan? Nah, lalu abis itu Clairvius ini menceritakan apa yang sebenarnya terjadi selama 18 tahun terakhir, alias setelah dia dikuburkan. Clairvius ini menceritakan kalau sebelum ia dinyatakan meninggal ini nih, artinya dia masih sadar, ia merasa seolah-olah kulitnya itu terbakar. Dia ngerasa seperti ada serangga yang merangkak di bawahnya, entah di bawah kaki, di bawah punggung, gue nggak tahu. Nih pas dia sadar ini nih, dia tuh mendengar adiknya Angelina menangis saat dia dinyatakan meninggal. Nah loh, terus dia itu merasakan kayak ada sebuah kain yang ditutup
ditutupkan ke wajahnya gitu lah. Biasalah ya kalau misalnya orang-orang meninggal itu kan pasti mukanya itu ditutup di kain gitu lah ya. Nah, meskipun dia tidak bisa bergerak pada saat itu pas dia dinyatakan meninggal, tapi dia masih bisa merasakan kesadarannya gitu. Padahal pada saat itu jantung dan nafasnya itu nggak kedetek sama sekali atau nggak bisa kerasa lah. Kalau manusia hidup kan pasti di denyut nadi di tangan itu pasti kerasa kayak dak diduk gitulah ya, kayak lihat doi. Tapi dia ini emang nggak kerasa sama sekali dan nafas pun pas dicek nggak ada nafasnya. Harusnya emang udah mati pada saat itu. Tapi anehnya dia masih merasakan kesadaran. Nah, dia ini merasakan sensasi seperti mengambang di atas kuburan. Larvius menyatakan dia ini tidak ingat berapa lama dia dikuburkan. Tapi ketika peti mati itu ditutup, tiba-tiba ada paku yang masuk ke kepalanya nih. Itulah bagaimana dia mendapatkan luka misterius itu. Kasian juga udah mati tapi tetap kena paku ya. Sial banget sih Clairvius. Oke, lanjut ya. Setelah itu dia digali oleh penyihir dari sihir voodoo. Kalau di Indonesia itu dukun ya. Dan buat teman-teman yang nggak tahu voodoo ini merupakan sebuah kepercayaan lokal di sana. Searching aja lah ya buat lengkapnya di Google. Dalam budaya Haiti, ketika seorang penyihir atau dukun menghidupkan kembali korbannya dari kematian, mereka ini nih, korbannya ini yang udah mati itu diklasifikasikan sebagai zombie. Aneh sekali memang. Dan lebih parahnya lagi, zombie ini dikucilkan oleh masyarakat. Udah mati dihidupin lagi, pas udah hidup malah dikucilkan terus nih. Nah, si Clairvius ini sebenarnya udah tahu nih kalau misalnya zombie itu pasti akan dijauhi oleh masyarakat. Tapi Clairvius ini dengan berani dia nekat menceritakan kisah hidupnya. Respect. Setelah dihidupkan kembali dari kematian, Clairvius selalu diperbudak oleh Bokor. Bokor itu dukun selama 2 tahun untuk melakukan kerja paksa. Ya mirip-mirip kerja Rodi lah pas zaman penjajahan. Sampai majikannya meninggal. Lalu kalau misalnya majikannya udah meninggal, baru nih Clairvius ini bebas. Narcisse dan beberapa zombie lainnya bekerja dari mulai matahari terbit sampai matahari tenggelam. Setelah bekerja, dia dikasih istirahat nih, tapi cuma 1 kali doang sehari. Bayangin lu kerja dari subuh sampai maghrib, kasih istirahat cuma sekali doang. Dan itu pun cuma buat gak tahu buat apa. Gue kebayang kalau misalnya dia pengen berak atau pengen makan, gimana ceritanya dia nggak boleh berhenti kan, kasihan juga. Kemudian melaporkan bahwa ia melewati waktu di sana dalam keadaan seperti mimpi. Dia ngerasa nggak punya kendali atas jiwa dan raganya gitu. Dan dia merasa kalau misalnya kejadian di sekitarnya itu bergerak dalam gerakan yang lambat. Mungkin ya menurut pemikiran gua, Clairvius ini dia itu sebenarnya bangun. Maksudnya sadar, tapi dia ini ngerasa kayak ada di alam mimpi. Mungkin dia kerja tapi itu tuh nggak kerasa. Kebebasan datang 2 tahun kemudian setelah si Bokornya itu mati. Salah satu zombie dipukuli oleh Bokor atau dukun itu karena zombie ini membangkang ke Bokornya itu, majikannya itu. Zombie yang membangkang ini dia berhasil merebut cangkul dan membunuh penyiksanya. Akhirnya semua zombie kemudian melarikan diri, termasuk Narcisse. Dia menghabiskan 16 tahun setelahnya sebagai pengembara di pedesaan. Nah, sebenarnya nih Narcisse ini dia sering banget ngirim surat ke keluarganya, tapi surat-suratnya ini nggak dibalas sama keluarganya. Atau mungkin karena keluarganya dendam atau gimana, gue nggak tahu. Atau mungkin karena suratnya gak nyampe ke keluarganya, kan kita nggak tahu. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingat banyak tentang waktunya sebagai budak dan menyatakan bahwa saat itu rasa seperti berkabut dan seperti berada di alam mimpi. Di Haiti ini nih, zombie yang dibawa kembali ke kehidupan atau dihidup kembali oleh sihir voodoo katanya dianggap sebagai yang terendah dari yang terendah, alias sisa dari sisa-sisa yang tersisa. Karena zombie yang dihidupkan kembali dianggap membawa penghinaan kepada keluarga mereka karena diperbudak dan kehilangan jiwa mereka. Jadi di Haiti ini emang udah lumrah kasus zombifikasi yang kayak gitu. Apakah itu nyata? Apakah itu real? Apakah itu hanya cerita fiktif belaka? Karena di balik itu semua ada beberapa teori yang sangat masuk akal tentang apa yang membuat seseorang yang melihat seperti hidup kembali. Salah satu teori yang paling umum adalah dukun ini akan memilih orang yang
akan dia perbudak dan meracuni mereka dengan racun yang berasal dari ikan kembung ya. Nyonya Puff lah, tau lah ya yang nonton SpongeBob. Racun dari ikan Nyonya Puff yang dapat menyebabkan kelumpuhan dan membuat detak jantung dan nafas seseorang tidak terdeteksi. Mungkin itulah yang menyebabkan si Clairvius Narcissa ini pada saat dia dinyatakan meninggal, detak jantung dan nafasnya itu nggak kedetek atau nggak ketahuan sama sekali nih sama keluarganya atau sama pihak rumah sakit. Dan inilah yang menjelaskan misteri zombie selama ini yang ada di dunia. Sayangnya Clairvius Narcissa menjadi korban dari semua kegilaan ini. Beberapa orang menduga ada saudara dari Narcissa ini yang menjebak dan meracuni dia untuk mendapatkan warisan dari tanah keluarganya. Tapi ya sayangnya emang teori ini agak kurang mendasar gitu. Dan itulah cerita dari zombie yang ada di dunia nyata dan ternyata bukan hal gaib atau hal mistis. Zombie ini kembali lagi bisa dijelaskan secara saintifik. Ini semua berdasarkan kisah nyata yang memang benar-benar terjadi di dunia kita, bukan di dunia lain. Sayangnya Clairvius karena dia udah berstatus sebagai zombie, dia dijauhi oleh keluarganya dan masyarakat sekitar. Clairvius Narcissa ini kemudian meninggal pada tahun 1994. Terlepas dari ada atau tidaknya zombie di dunia ini, kita melihat dari kasus zombinya Clairvius Narcissa ini bukan lagi soal legenda, ya ini bukan lagi soal budaya, tapi ini sudah menyangkut kemanusiaan. Karena banyak orang-orang yang tidak berdosa di sana tiba-tiba dimatikan, diracun dan kemudian dihidupkan kembali, dijadikan zombie dan kemudian diperbudak. Dan parahnya nih, walaupun dia diperbudak, mereka ini yang sudah dizombifikasi sudah kehilangan jiwa dan raganya. Jiwanya seakan-akan emang udah mati gitu, karena mereka pas dijadiin budak juga mereka nggak ngerasa kalau mereka itu ada di dunia nyata. Mereka merasa sih berada di dunia hayal gitulah. Coba bayangin kalau misalnya kasus zombie ini menimpa keluarga terdekat kita, gimana rasanya kan? Pasti kita pun ngerasa sangat sedih sekali gitu. Nah, sama halnya dengan saudara-saudara kita di Haiti, pasti mereka pun merasa sedih lah dengan kasus seperti ini. Dan gue berharap, kita semua berharap semoga kasus zombifikasi tidak akan pernah terulang lagi di dunia. Karena walau bagaimanapun juga kita harus memanusiakan manusia. Gitu aja konten kali ini, semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan nolepers semua. Jangan lupa ibadah, stay humble and adios.